Memperbaiki citra Polri. Polri perlu banyak belajar dari cara penanganan unjuk rasa yang berlebihan pada akhir Agustus 2025. Sentimen negatif warganet mencapai 89,1%. Tak kurang dari Presiden Prabowo Subianto menilai penanganan unjuk rasa oleh Polri terhadap pengunjuk rasa berlebihan. Penilaian itu juga tercermin dari hasil pemantauan Kompas Monitoring yang diolah Litbang Kompas terhadap 5 platform media sosial yang populer di Indonesia, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X. Hasil monitor yang dipublikasikan di harian Kompas pada 5 hingga 6 September 2025 itu mengungkap sepanjang periode 8 Agustus hingga 1 September 2025, sentimen negatif warganet terhadap Polri mencapai 89,1%. Hanya 3,4% yang menilai positif dan 7,5% lainnya bersikap netral. Perubahan sentimen negatif dapat dilihat hari per hari. Pada 28 Agustus 2025, tepat setelah insiden mobil kendaraan taktis Brimob Polri melindas pengemudi ojek daring Afan Kurniawan, sentimen negatif mencapai 87,3%. Keesokan harinya, 29 Agustus, angka itu melonjak menjadi 90,3%. Seiring dengan gelombang komentar yang melihat permintaan maaf Kepala Polri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dinilai tidak cukup sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin tertinggi Polri. Pada 30 Agustus ketika warganet mulai menyerukan agar Kepala Polri mundur dari jabatannya, sentimen negatif masih tinggi, yakni 86,3%. Hari berikutnya, 31 Agustus, angka itu naik menjadi 89% dengan seruan warganet supaya pelindas Afan dipecat dan diproses secara hukum. Sehari berikutnya pada 1 September, sentimen negatif sedikit mereda di angka 84,5%. Atas desakan warganet yang muncul di media sosial, hingga Minggu 7 September 2025 belum ada pergantian pemimpin Polri, baik di level tertinggi Polri maupun di tingkat Polda di sejumlah daerah yang dilanda kekerasan dalam penanganan unjuk rasa. Terhadap kasus tewasnya Afan, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri Kompol Kosmas Kajugai dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, dinyatakan bertindak tidak profesional. Rohmat didemosi selama 7 tahun. Polri juga mulai memproses pelaku penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah sejumlah anggota DPR, yaitu Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, Eko Hendro Utomo atau Eko Patrio, dan Nafa Urba. Kita menghargai langkah Polri memproses pihak-pihak yang terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan, kerusuhan, dan penjarahan selama unjuk rasa tersebut. Namun kita berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pemimpin Polri di seluruh jajaran, di level nasional hingga ke tingkat daerah. Dengan cara itu, citra Polri dapat pulih seperti diharapkan, sebagai pengayom masyarakat yang humanis. Saudara, saatnya kita lihat halaman muka harian Kompas yang terbit hari ini edisi 8 September 2025. Kita ke foto utama, saudara. Di foto ini memperlihatkan aktivitas pengunjung dengan latar belakang lampu-lampu kota dan pemandangan bulan purnama beberapa jam menjelang gerhana bulan total yang dipotret menggunakan teknik multiple exposure di Up at Tamrin 9 di Jakarta pada Minggu 7 September 2025. Gerhana bulan total kembali menyambangi Indonesia dan dapat disaksikan masyarakat Indonesia dengan mata telanjang. Lalu di bagian bawahnya, saudara, ini dijelaskan bagaimana dengan bulan merah darah di tengah malam. Setelah 3 tahun absen, gerhana bulan total kembali menyambangi Indonesia pada Minggu 7 September 2025 tengah malam hingga Senin 8 September subuh. Seluruh tahapan gerhana bulan blood moon alias bulan merah darah itu bisa disaksikan masyarakat. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua bagian Indonesia tidak akan bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari sudah keburu terbit. Gerhana bulan terjadi saat bulan memasuki wilayah bayang-bayang bumi. Akibatnya sinar matahari yang menyinari seluruh tata surya termasuk yang mengarah ke permukaan bulan tiba-tiba terhalang oleh bumi. Bulan yang saat itu tengah purnama berwarna kuning cerah secara perlahan akan berubah menjadi gelap hingga akhirnya berwarna merah bata. Lalu kita bergeser ke
sebelah sisi kiri, saudara, ini presiden, kita akan cepat bangkit. Sejumlah program pemerintah menurut presiden sudah memberikan hasil. Di sisi lain, ada desakan membentuk tim guna mengusut sejumlah kasus saat unjuk rasa. Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan cepat bangkit jika seluruh elit politik mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional serta mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat. Apalagi fundamental Indonesia masih kuat dan stabil. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi pada Minggu 7 September 2025 ini mendesak Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen. Tim itu untuk menginvestigasi dugaan kekerasan saat unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan 10 orang. Lalu bergeser saudara di bagian bawah. Ada informasi terkait dengan hindari perpecahan, PM Jepang Ishiba mundur. Belum setahun saudara, Jepang harus kembali berganti Perdana Menteri. Hal itu menyusul keputusan Shigeru Ishiba mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Ishiba mengumumkan mundur pada Minggu 7 September 2025. Ia meminta Partai Demokrat Liberal atau LDP segera memilih ketua baru yang nantinya akan sekaligus menjadi PM Jepang. Sampai ketua baru LDP terpilih, Ishiba tetap menjabat. Sejak September 2020, Jepang sudah dipimpin 3 Perdana Menteri. Kini, belum setahun menjabat, Ishiba juga akan diganti. Saudara, informasi-informasi tersebut bisa Anda baca di Harian Kompas yang terbit edisi kali ini atau mengaksesnya di kompas.id.